Membaca puisi adalah membaca peristiwa-peristiwa yang ditulis penyair dalam puisi. Membaca puisi adalah membaca peristiwa-peristiwa yang ditulis penyair dalam puisi. Ya, jadi peristiwa-peristiwa itu yang kita hidupkan. Puisi itu di teks dia tertidur, maka pembacanya lah yang membangunkannya. Ya. Nah, kita pertama membaca puisi adalah membaca peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh penyair di dalam bentuk puisi. Puisi dalam teks dia tidur, maka pembaca puisi lah yang menghidupkannya. Ya. Bagaimana dia hidup? Bisa bangun, bisa hanya sekedar bangun, lalu tertidur lagi, atau bisa bangun dan sehingga berlari dan sebagainya. Itu tergantung kisah di dalamnya dan tergantung kemampuan kita menyampaikannya. Ya. Membaca puisi itu dibedakan oleh beberapa hal. Satu, karena peristiwa-peristiwanya. Yang kedua, karena bentuk atau jenis puisinya. Membaca puisi mantra berbeda dengan membaca puisi naratif. Membaca puisi podium, membaca puisi puisi podium, puisi naratif dan puisi mantra. Nah, itu naratif ya. Itu berbeda. Jadi tidak semua puisi yang dibacakan sama. Itu yang membedakan orang membaca puisi. Pertama karena peristiwa-peristiwanya, kemudian karena bentuk puisinya. Sehingga membaca puisi jadi berbeda. Gitu. Membaca puisi karena peristiwanya. Ya. Contoh misalnya, ada satu peristiwa gelas di atas meja jatuh ke lantai. Peristiwanya adalah jatuh. Yang satu lagi ada daun di atas pohon yang tinggi jatuh ke bumi, sama-sama jatuh. Ya. Selama ini kalau membaca indah atau membaca yang selama kita lihat, membacanya walaupun dengan vokal artikulasi yang bagus, membacanya seperti ini. Daun itu jatuh ke bumi, gelas itu jatuh ke lantai. Seperti itu, atau lebih parah lagi, daun itu jatuh ke bumi, gelas itu jatuh ke lantai. Kebanyakan seperti itu 20 tahun yang lalu, sekarang juga masih ada seperti itu. Ya, itu maknanya nggak ada, sama aja. Nah, ceritanya jadi sama, ya kan? Padahal kisahnya berbeda, sama-sama jatuh, tapi yang satu tinggi melayang ke bawah jauh lama sekali, yang satu di atas meja jatuhnya cepat. Nah, kalau membaca puisi tidak mengangkat kisah tadi akan jadi begini. Daun itu jatuh ke bumi. Gelas itu jatuh ke lantai. Cepat. Gelas itu jatuh ke lantai. Lebih cepat lagi. Ya, tergantung jauh dekatnya. Jadi kita bisa penonton sudah terbayang peristiwanya. Ya. Jadi artikulasi intonasi sangat membangun sebuah cerita. Ya. Selamat siang Tuan. Selamat siang Tuan. Selamat siang Tuan. Itu udah lain lagi. Satu kalimat tadi dengan irama berbeda, peristiwanya berbeda. Itu dalam bentuk kisahnya, sehingga berbeda ya. Banyak puisi ya. Kemudian kalau bentuknya ada puisi mantra, ada puisi naratif. Ya. Puisi naratif dia bercerita. Janji musafir di gurun tak bertepi. Seorang musafir reguk hausnya. Ia mencari Tuhannya dalam kerinduan. Ia berzikir dalam lapar dan haus. Berilah aku seteguk air, sepotong roti. Aku jadi abdimu abadi. Bercerita dia. Mantra.
batu di batu kau di mana kau, itu mantra. Nggak bisa kita membaca puisi mantra dengan generatif. Batu di batu, nggak bisa, ya kan? Nah, dia akan berbeda. Ya. Atau baca puisi podium, ya kan? Puisi podium ada nggak ya? Puisi-puisinya si Leon Agusta atau sebagian puisi-puisi Rendra juga ada. Puisi-puisi demonstran itu. Saudara-saudara, surat kepada Presiden. Presiden, bacalah surat ini seperti membaca debar jantung Indonesia. Datanglah jadi Umar bin Khattab ke rumah-rumah kemiskinan. Nah, itu, misalnya itu puisi video, itu puisi unjuk rasa saya terkenal tahun 98 saya bacakan di MPR dan semenjak apa itu Orde Baru tumbang gitu. Puisi video. Jadi dia seperti pidato, berbeda lagi. Dan kemudian diikuti oleh ekspresi. Nah, puisi itu harus diikuti oleh ekspresi. Oke, itu yang membedakan baca puisi. Sementara runtutnya adalah ketika kita membaca puisi, waktu duduk itu kita sudah siapkan. Latihan jangan lupa. Ya. Dulu saya berpikir penyiar-penyiar hebat seperti Rendra, Tarji dan sebagainya itu tidak nervous. Kebanyakan kan nervous kan, saya lihat tadi ada kakinya gini-gini, ada tangannya begini-begini dengan teks dan sebagainya, itu nervous. Apakah nervous bisa dihilangkan? Tidak bisa. Nervous tidak bisa dihilangkan, karena nervous adalah tanggung jawab orang untuk tampil sebaiknya. Ternyata pertama dulu saya ikut lomba itu selalu gemetaran. Lalu saya bertanya kepada Bang Tarji, waktu itu saya jadi asistennya, saya tanya, Bang Tarji Sutarjo Sobari itu Presiden Penyiar Indonesia, dia salah satu penyiar panggung juga. Bang Tarji, bagaimana cara menghilangkan nervous? Dia tidak menjawab. Tapi detik-detik dia dipanggil, sekitar 5 menit lagi, dia mondar-mandir ke kamar mandi. Kamar mandi, dia kesana kemari dia. Abang ngapain balik-balik? Nah, itulah nervous katanya. Ya kan? Jadi dia menghilangkan nervousnya dengan cara bolak-balik dan sebagainya. Saya pernah juga bertanya kepada Romai Rama, Bang Haji selalu tampil maksimal dan sebagainya. Apakah nggak pernah nervous? Ya, siapa bilang? Saya juga nervous. Makanya Bang Haji selalu megang mic-nya dengan begini-gini berkali-kali atau assalamualaikum. Itu cara menghilangkan, bukan memanage nervous. Nervous itu harus di-manage menjadi kekuatan kita. Oke, jadi ketika kita duduk, detik-detik kita dipanggil, kita sudah memanage nervous kita, ya, dari luar, dalam dan sebagainya. Itu saya selalu kalau baca puisi, saya di luar dulu. Kira-kira 5 menit lagi dipanggil, baru saya duduk, atau 10 menit lagi. Waktu duduk, saya lupakan semuanya. HP saya matikan dan saya tidak bicara samping dan sebagainya. Tentu sebelumnya saya latihan. Latihan walaupun membaca puisi, kita harus menghafalnya. Setidak-tidaknya ada bagian-bagian tertentu, ya. Ketika kita dipanggil, hadirin yang berbahagia, berikut ini kita panggil Dian Kencana. Nah, ketika dipanggil itu berdiri, kita sudah dilihat orang itu. Jadi makanya waktu berdiri kita sudah narsis lah. Ya. Berdiri itu udah apa? Berjalan kita udah kita apa gaya, udah kita latih lah. Terus sampai di atas panggung, jangan lupa dulu mengucapkan salam. Mengapa? Ucapkan dulu selamat malam atau assalamualaikum dan sebagainya. Ya kan? Ini juga bagian dari jawaban dari Bang Haji. Mengapa Bang Haji selalu mengucapkan assalamualaikum? Selain dari salam, dia juga ngetes mic-nya. Mic-nya hidup atau tidak? Atau ada masalah atau tidak? Jadi dengan ucapan salam kita ketahuan sejauh mana mikrofon kita. Kemudian cara berdiri. Ya. Cara berdiri ketika kita sampai di sini, ya kan? Nah itu orang sudah memperhatikan kita dari ujung rambut ke ujung kaki. Berdiri kita harus sadar dulu bahwa kita dilihat orang. Terus sebelum orang melihat kita, lihat dulu orang itu. Jangan sampai dia yang mempengaruhi apa kita lihat dulu mata satu-satu. Kita lihat kan, udah kita takutin dulu sebelum dia takutin kita. Ya. Nah, setelah kita kuasain baru ucapkan salam, baru teks. Teks jangan tadi kebanyakan di depan, teksnya bisa di samping. Ya kan? Waktu kita membaca bait pertama, maka mata kita sudah di bait berikutnya, di baris berikutnya. Ketika kalau nggak hafal nih, kalau hafal udah enak. Jadi mata tidak semuanya ke teks, tetapi hanya jadi sehingga wajah kita ya. Nah, nanti akan ketahuan nanti di video siapa yang ekspresinya selalu ke teks.
Oke, itu runtun apanya. Nanti lengkapnya ada buku saya akan terbit, teknik baca puisi itu ada sekitar 300 halaman lengkap dengan gambar-gambarnya. Itu ya. Cara mama. Kemudian making ya, making itu kejauhan dan dekatnya juga berpengaruh. Kalau kita dengan vokal yang tinggi, jauh sedikit. Ya. Kalau kita menggunakan puisi-puisi mantra lebih bagus dekat. Matahari hati. Nah itu bisa gunakan. Jadi mikrofon ini bisa untuk desis dan sebagainya. Kemudian cara menatap. Baca puisi itu tidak mesti ketika kita bicara tentang Tuhan mata tangan ke atas. Ya. Kemudian jangan puisi. Saya pernah jadi juri itu judulnya di Penegoro kalau nggak salah. Yang sepak terjang apa itu? Serang. Ya. Maju dia, serbu maju dia, terjangnya saya, paham. Wah, itu. Kacau itu. Tapi sekarang udah jadi penyiar hebat dia dari Jambi itu. Itu saya ingat betul tuh dia, saya jadi juri dia. Dia maju, dia kan maju dia, ya. Serang, maju lagi, terjang. Wah, ada berapa juri juga balik gitu. Ya. Jadi tidak, puisi itu serang, serbu dan sebagainya itu belum tentu maknanya itu. Ya kan seperti yang saya sampaikan di Perwas itu, puisi itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu itu. Belum tentu yang kita baca itu maknanya seperti yang kita baca. Ya kan, mentang-mentang Tuhan, sedih, menangis dia baca puisi itu sementara penonton tertawa. Ya kan? Nggak perlu baca puisi sedih, nggak perlu kita yang menangis. Ya, biar penonton yang menangis. Kalau perlu menangisnya tidak menangis luka hatinya, menangis jiwanya. Bagaimana caranya? Ya, nah, saya sudah mencoba dengan cara saya tidak meneteskan air mata, tapi dengan suara yang saya sampaikan dengan perasaan yang dalam. Tuhan, berilah aku sulam cahaya untuk merajut usia yang selama ini kusut di pintal debu. Aku ingin tenunan amal jadi sejadah mengantarku padamu. Sedang dosa mencabik sajadah itu, mohon sutra kasihmu menambalnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya menggunakan rintihan yang apa? Tidak perlu, Tuhan, berilah aku sulam cahaya. Tidak perlu. Ya kan, kebanyakan seperti itu, mentang-mentang sedih dia. Tidak perlu, sedihnya kita tahu, kita eminent sedihnya itu, biar penonton yang sedih gitu. Itu. Kemudian puisi, waktu baca puisi yang dinamis, yang tingginya tekan, apa itu harus, vokalnya harus jelas ya. Berteriak misalnya, di Ponegoro misalnya, nah, itu harus jelas kalimat-kalimatnya itu, walaupun teriak tapi terdengarnya jelas. Kemudian baca puisi mirip dengan nyanyi, ada nada turun, rendah dan sebagainya. Kemudian banyak orang seperti tadi ada yang menyanyikan dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Kalau membaca kita lebih baik daripada menyanyi, jangan menyanyi. Karena akan menurunkan. Siapa tadi yang menyanyi tadi? Nah, tapi kalau suara kita bagus, boleh, karena akan memberikan nilai. Saya lihat banyak orang memaksakan diri nyanyi, tapi suaranya sumbang. Maka baca puisinya, tapi karena dia udah punya hebat, orang oke-oke aja, ya kan? Nggak enak gitu kan? Tapi saya pernah negurnya, ada penyiar hebat lah senior saya. Bang, kalau abang baca puisi nanti, jangan pakai nyanyi, suaramu jelek. Ya, saya bilang gitu kan. Oh iya. Ah, mau paksakan nyanyi, aduh, ya habis itu nggak mau nyanyi lagi deh. Nah, tapi kalau suara bagus boleh. Tuhan, berilah aku sulam cahaya tuh merajut usia yang selama ini kusut di pintal debu, kusut di pintal debu. Hampir sama dengan kemampuan bacanya. Tuhan, berilah aku sulam cahaya. Tapi kalau saya nyanyi, Tuhan, berilah aku sulam cahaya untuk
semakin hancur, ya kan? Nah, jadi boleh dinyanyikan asal antara baca kita dengan nyanyi kita tuh seimbang. Jangan menurunkan kemampuan kita baca, ya kan? Nah, ini lihat orang coba menyanyikan, coba pula menyanyi, ternyata suaranya nggak pas, kan? Nah itu. Ingin menyanyi mungkin dengan senandung boleh, tapi tentu harus merdu, baru baca puisi. Kalau nggak merdu jangan, gitu kan? Nah itu loh. Itu kira-kira ya. Kemudian bagaimana caranya menghidupkan baca puisi itu ya? Tadi dari Mas Boas tadi dengan cara seperti tadi itu bagus. Carilah sesuatu. Kami kalau dalam perlombaan selalu mencari titik lemah kawan, ya kan? Yang kacaunya lagi selalu saja 5 besar atau final itu selalu hampir sama. Waduh, udah diambilnya nih, ya kan? Selalu gitu. Jadi saya cari ini udah di atasnya ya, di atas kemampuan rata-rata. Mulai kita mengolah baca puisi kita yang berbeda. Seperti tadi ada yang duduk misalnya, ada yang tadi datang, ada baca judul dari belakang, ya kan? Khairil Anwar dalam karyanya Kerawang Bekasi, boleh, ya kan? Seperti itu. Kalau saya selalu kelebihan saya adalah dulu sebelum pakai multimedia dan musik, saya menggunakan sound system sebagai alat musik saya. Saya selalu minta mix itu 5 atau 3 atau berapa. Saya letakkan di kaki saya tangan saya pukul, saya gunakan, ya, itu jadi musik saya. Kuda, hentak tenaga, melesat ke awang, puncak dengus dapat merdeka. Itu jadi musik saya. Itu tempo itu ya. Nah kira-kira itu, jadi itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Ya. Pertama karena puisinya, ya, karena cerita dalam puisi itu, setiap puisi bercerita berbeda, maka cara menyampaikannya juga berbeda. Kedua karena bentuk puisinya, ya, ada mantra, ada naratif, ada podium, puisi unjuk rasa dan sebagainya, itu berbeda. Kemudian baru diperkuat dengan ekspresi, artikulasi, intonasi, vokal. Ada pertanyaan dulu saya pernah ngajar suaranya cadel gitu ya. Jangan rendah diri. Setiap kelemahan yang diberikan Allah pasti punya kelebihan. Dulu seorang Meriam Belina yang cadel itu tidak punya percaya diri, dia main film. Film pertama dia nggak salah taksi entah apa itu. Arifin Cenor menyutradari dan dia berhasil. Jadi jangan takut dengan kelemahan kita. Tapi hati-hati, misalnya dalam memilih baca puisi misalnya, hati-hati puisi yang kita pilih. Misalnya ada puisi yang bercerita tentang kehebatan seseorang, orangnya tinggi dan besar, gagah perkasa. Sementara yang membacanya kurus, kerempeng, pendek dan sebagainya. Hati-hati tuh, ya kan? Pilih puisi yang cocok dengan kita, ya kan? Kalau memang puisi itu bercerita tentang gestur dan sebagainya, ya. Kemudian juga pilih juga puisi, tergantung kalau suatu waktu kita baca puisi di lapangan siang hari, sementara puisinya bercerita tentang malam hari, ini nggak menguntungkan. Nah itu memilih puisi juga penting gitu ya. Apa lagi ya, ini dari pengalaman saya ya, muncul rahasia-rahasia nulis puisi ini. Karena terus terang saja saya sudah keliling sampai Thailand dan sebagainya, baca puisi itu menyedihkan, semuanya hampir sama seperti itu. Ya, dari baca judul aja, lihat orang baca puisi dari baca judulnya aja udah salah, maka akan salah semuanya. Kerawang Bekasi, itu udah, berikutnya udah salah itu. Baca judul nggak perlu kita dayu-dayukan itu, biasa aja. Kerawang Bekasi. Ya, kalau kira-kira puisinya menyentuh, Sulam Cahaya. Kalau mantra, Batuhum. Judulnya udah membuka pintu untuk ke puisi berikutnya. Ya, puisi-puisi cinta kita boleh sampaikan dengan senyum, ya. Cinta jauh di pulau. Ya, udah. Tapi iramanya biasa aja, nggak perlu. Cinta jauh di pulau, karya Khairil Anwar. Nah, itu udah harus ditinggalkan itu. Ya kan? Kalau ada anggota-anggota Perwas baca puisi itu wajib dilempar ke sepatu ya. Bukan seperti tak gitu kan. Nah, itu harus dibunuh itu, gitu kan. Itu 20-30 tahun yang lalu ya. Nah, Malaysia, Singapura, Brunei masih seperti itu. Kecuali orang-orang yang pernah ke Indonesia yang aktif dalam baca puisi Indonesia. Udah mulai tinggalkan itu. Mulai sekarang rasa-rasakan. Siapa yang baca puisi masih seperti itu? Coba tangan.
Udah mulai tinggalkan itu ya. Oke, rahasia berikutnya adalah memahami atau mengerti setiap kata ya. Kalau dulu kan selalu guru-guru mengasih tahu ke muridnya, kalau kalian ingin lomba baca puisi, kalian harus bisa menginterpretasi puisi itu, harus mengerti puisi itu. Terlalu berat. Jangankan murid, penyair sesama penyairnya nggak ngerti, ya kan? Banyak penyair nggak ngerti puisi penyairnya. Sekarang kita suruh murid untuk bisa mengerti, memahami puisi itu. Wah, sulit. Nah, solusinya adalah perkata saja. Misalnya batu. Apa yang ada di kepala kita tentang batu? Keras. Keras. Apalagi? Hitam. Keras. Apa bulat atau besar atau apa gitu ya. Jadi yang jelas keras lah. Maka membacanya batu. Air. Apa yang terbayang kita tentang air? Air mengalir, sejuk dan sebagainya. Kan ngomong air, nggak cocok kan? Air. Jadi mengalir ya. Jadi sampaikan peristiwa apa, setiap apa itu, ya, kata-kata itu. Nah, insya Allah akan menyatu kepada maksud puisi itu. Ya kan? Sebab saya sendiri ketika lomba baca puisi ini berat juga untuk tahu puisi ini. Kalau nggak jumpa penyairnya baru kita dikasih tahu. Kacaunya lagi banyak penyair nggak kasih tahu. Ya udah kamu cari tahu sendiri lah, atau kamu terserah kamu, karena penyair gitu. Apalagi kalau ketemu puisi Sapari Djoko Damono, puisi Afrizal Malna, cuma dia dan Tuhan yang tahu, ya, susah kita. Nah, jadi jangan bebani murid-murid kita untuk memahami puisi itu keseluruhan. Cukup perkata-kata saja, kata-kata itu disampaikan sesuai dengan sifat kata-katanya. Tinggi, ya. Nah, itu tinggi membacanya pendek dan tinggi itu beda ya. Bagaimana cara mencapai tinggi itu sesuatu yang tinggi ya. Tinggi ya. Pendek. Jatuh. Terlempar. Nah, itu kalimat-kalimat, pokoknya setiap kalimat yang kita harus tahu sifat kata-katanya sehingga kita menyampaikan sesuai dengan sifat kata-kata itu. Itu ya kan, nah, untuk menyampaikan maksud peristiwa-peristiwa itu atau puisi yang kita sampaikan. Kalau itu udah dapat, insya Allah. Contoh misalnya puisi kuda saya tadi. Puisi kuda saya itu, saya membacanya dengan derap kuda agar membayangkan kepada penonton bagaimana kuda itu sebetulnya bukan cerita tentang kuda, itu hanya simbol semangat dari anak muda yang ingin merubah nasibnya, merubah dirinya, ya kan? Maka saya tidak membacanya seperti membaca puisi naratif. Kuda hentak tenaga melesat ke awang, punca dengus napas merdeka. Saya tidak bacakan seperti itu. Karena kurang sampai maksud kuda tadi yang semangat tadi. Maka saya bacakan dengan tempo kuda. Kuda, hentak tenaga, melesat ke awang, puncak dengus napas merdeka. Kudaku tak kuda bendi, tutup mata, mata buta, luka lecet kusir, tak kuda kepang, tunggang. Seperti itu. Jadi sampai hentakan-hentakan kuda itu. Tapi kalau saya membacakannya dengan naratif tidak cocok. Kuda hentak tenaga, apalagi dengan gaya 20 tahun yang lalu. Kuda hentak tenaga, melesat ke awal. Ya. Dahulu 17 tahun yang lalu saya punya kawan penyair, ya. Dia ini orang yang kreatif sama sekali, tapi dia nggak mau belajar. Tapi dia udah merasa penyair hebat. Memang penyair ya, tapi belum hebat. Tapi dia nggak mau belajar, bahwa dia salah sebenarnya. Jadi nama dia udah terkenal dan sebagainya, terkenal karena dia aktif gitu ya. Pada suatu hari dia datang ke saya membuat acara di kampungnya. Bang, tolong datangkan ini, datang ini, penyair ini. Kampung ini di Riau. Oke, saya bilang, siapa ketua penelitiannya? Saya, Bang. Ya, siapa MC-nya? Saya juga, Bang. Terus siapa yang nanti memberi kesambutan? Saya juga, Bang. Nggak boleh gitu, saya bilang. Ya. Terus pas terakhir dari acara, ternyata benar, saya kira dirubahnya, ya. Terus dia MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua panitia saya. Terus udah dipanggil yang terus ucapan terima kasih dan sebagainya itu, diantaranya ke dia juga dan sebagainya. Kemudian setelah dipanggil yang lain, sebelum saya memanggil yang lain, baiklah saya undang penyair dari kampung saya. Ya. Terus dia baca puisi yang kayak tadi tuh, ya kan, zaman dulu tuh. Jadi gerakannya, wah, serius puisinya gini dia kan.
Nah, puisinya nggak sampai, padahal puisinya mungkin bagus, tapi cara bacanya salah. Nah itu mulai kita tinggalkan itu. Mulai kita tinggalkan, kita kuburkan, kita udah hidup di abad 21, ya. Jadi baca puisinya, makanya anak muda itu kan tidak suka karena kesalahan kita. Pada suatu hari di bulan bahasa, saya diundang STM. STM itu sekolah teknik. Waktu saya bantu pidato-pidato kepala sekolah dan sebagainya, penuh itu. Kemudian MC mengatakan, baiklah hadirin berbahagia, sampailah kita kepada ceramah puisi dan pembacaan puisi oleh Asri Zano. Mereka belum kenal saya, anak STM itu. Keluar satu-satu, saya berdiri, mengapa keluar? Saya bilang, nggak suka Pak, masuk dulu. Apa alasannya tidak suka? Masuk, ada 10-15 orang, jadi kayak sepakat mereka keluar. 2 dulu, 5, tiba-tiba sedikit, saya suruh panggil Pak Kepala Sekolah, tolong panggil. Tanya, saya panggil, mengapa kalian keluar? Kami setiap kali bulan bahasa Pak, kami nggak suka Pak, ya, dengan baca puisi. Mengapa tidak suka? Karena baca puisinya kayak gitu Pak, kayak bencong katanya. Kayak apa gitu kan? Itu. Udah. Tapi saya berbeda. Oke. Kamu jurusan apa? Bangunan. Apa alat bangunan yang kamu gunakan? Ada Pak, ada martil, ada apa? Bawa. Ada martil sekarang? Ada Pak, bawa. Kamu mesin, apa alat mesin kamu guna ini? Udah. Semuanya megang alatnya. Udah sekarang kalian pukul alat itu. Saya baca puisi dengan musik itu, kan? Semua jadi musik, ya. Asik semuanya, wah asik yang keluar tadi masuk lagi semuanya. Pak boleh baca puisi seperti itu? Boleh. Dia bilang boleh. Puisi itu harus menyenangkan dan mengasihkan. Kalau gitu kami belajar baca puisi Pak. Semenjak itu anak STM itu belajar puisi dengan saya sampai juara 1 mereka. Dari STM itu baru pertama kali. Jadi tergantung kitanya, kalau kita nggak ngerti kan guru kadang-kadang merasa apa, selalu muridnya disuruhnya dulu baca. Dia sendiri nggak pernah kan, karena dia tahu dia nggak bisa baca. Ayo sekarang kita baca puisi, siapa yang bisa? ya, kan begitu kan? Nah, sekarang mulai tinggalkan itu. Ya, jadi begitulah proses membaca puisi ya. Apalagi tentang puisi tadi ya. Cara berdiri sudah, kemudian ekspresi dan sebagainya, cara tatapan mata dan sebagainya. Ya, tatapan mata itu tergantung puisinya. Kalau puisinya bahagia, oh bahagia. Ya kan? Kalau kita senyum, matanya harus senyum, hidungnya juga harus senyum, mulutnya harus senyum. Senyum semuanya. Kadang-kadang ada orang senyum, mulutnya senyum, hidungnya nggak senyum, matanya juga nggak senyum, jadinya seperti orang ngambek gitu kan. Ada orang ekspresinya cuma matanya saja senyum, mulutnya tidak gitu kan. Nah, macam-macam ini nanti ada olah tubuh namanya kalau di teater itu. Nah, jadi untuk mengolah diri itu nanti ada olah tubuh ya, ada olah vokal dan sebagainya, ada lagi itu apanya. Tapi karena waktu kita pendek, saya sampaikan dulu itu rahasia itu kan. Kesimpulannya adalah membaca puisi adalah membaca peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Ya, setiap peristiwa yang berbeda pula membacanya. Ya. Yang kedua, membaca puisi berbeda karena jenis puisinya. Ada puisi mantra, ada puisi podium, ada puisi naratif. Itu berbeda lagi membacanya. Ya. Terus kemudian memanage nervous. Ya. Nah, tadi seperti tadi ada yang dengan jangan masuk dulu dengan latihan dan sebagainya, kemudian duduk bertenang diri. Sebab kalau nervous, kemampuan kita 100% misalnya. Itu kalau nervous itu tinggal 50-nya. Kalau kemampuan kita 50, habis. Akhirnya tuh bingung. Baca apa nih? Ya kan sampai di panggung udah bingung dulu, saya mau ngapain dapat dan sebagainya. Nah, ya, nggak boleh nervous harus manage gitu. Kemudian cara berdiri, cara memegang teks, cara menatap dan sebagainya, dan harus tahu kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Kalau kelebihan kita di mata, maka gunakan mata itu. Kalau kelebihan kita pada suara, maka gunakan suara itu. Kalau tubuh, ya maka gunakan tubuh kita. Ya, hati-hati ya, tubuh, suara dan tubuh itu berpengaruh. Ya, nah, saya misalnya ada perempuan, kawan saya laki-laki lah, tubuhnya besar ya dan sebagainya, terus ketika dia berdiri, nilainya udah 7, dia nggak ngapain 7. Tapi kalau suaranya salah, assalamualaikum, nah itu udah nilainya udah turun, kan? Nah, jadi itu, apalagi kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lebih parah lagi, ya kan? Jadi tubuh kita ketika kita berdiri kalau nilainya udah bagus 7, maka kita harus kuatkan lagi dengan vokal kita dan ekspresi dan sebagainya, ya kan? Kalau seandainya ada juga nih badannya besar, suaranya cemen ada, ya, tapi bukan banci atau apa. Memang suaranya seperti itu, maka saya sarankan lebih banyak membaca-baca puisi yang komedi, ya kan? Baca-baca puisi komedi gitu dan sebagainya. Banyak kadang-kadang Rendra itu ternyata setelah lihat dia banyak mencontoh kartun. Betsy, di mana kau Betsy? Aku di sini bodoh. Nah, itu saya lihat kayak kartun ya. Jadi dia melihat-lihat itu kayaknya, ya. Jadi banyak mempelajari kartun-kartun itu. Karena ada juga kelebihan di situ. Nah, kan seperti di kartun itu kan. Nah, kita boleh melihat seperti itu sehingga punya kelebihan. Mungkin waktu itu orang tidak pernah mencontoh itu. Kalau saya menyarankan lagi, kembalilah kepada akar budaya, ya. Tadi dengan bahasa Sundanya, sebagainya, ya. Nah, itu yang membuat kita berbeda. Saya akan ketemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya akan sampaikan kalau ingin mengekspor kesenian ke Indonesia, ke luar negeri, eksporlah puisi. Mengapa? Ternyata di seluruh dunia ini yang mantap baca puisi, jago baca puisi itu kita. Di Eropa tidak ada tradisi baca puisi. Di Amerika tidak ada tradisi baca puisi. Mereka baca puisi kayak pidato, kayak ngomong aja. Ya kan? Oleh karena itu keliru orang kalau berkiblat kepada Eropa, baik tulis puisinya maupun bacanya. Mengapa kita lebih kaya daripada mereka? Karena kita dibesarkan oleh sastra lisan. Ada pantun, ada syair, ya kan? Ada gurindam, ada nyanyikan anak-anak Nida Bobo, dan sebagainya. Kita kaya, ya. Coba aja kalau kita ambil dari situ. Seperti saya mengambil dari lagu anak-anak. Tam-tam buku sederet yang paku, mata pendek mata paku, anak belakang tangkap satu. Tam-tam buku sederet yang paku, mata pendek mata paku, anak belakang tangkap satu. Tam-tam buku sederet yang paku, mata pendek mata paku, anak belakang tangkap satu. Jadi puisi. Terus baru saya isi dengan puisinya. Jadi saya ngambil kuda juga seperti itu, dari mantra tapi saya olah menjadi abad 21 itu. Sebetulnya kalau di mantra kuda, entah seperti itu, tapi saya gunakan dengan gaya sekarang. Nah, kan banyak lagi di permainan anak di Sunda dan sebagainya. Ya. Apalagi bulan tuh apa, banyak tuh lagu-lagu anak. Banyak. Nah, itu bisa digunakan untuk baca puisi kita. Itu agar kita berbeda dengan yang lain. Oke, saya kira udah banyak. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya kita coba satu-satu, tapi ya. Kostum juga sebetulnya berpengaruh ya. Tapi saya selalu menggunakan kostum netral, kalau saya hitam dan sebagainya. Ya. Tapi kalau di hari-hari tertentu saya baca puisi sesuai tema, misalnya di Agustusan, selalu saya pakai baju merah misalnya atau apa kostum. Terus kalau puisi-puisi religi, saya membaca puisi ya dengan gaya religi. Nggak mungkin saya pakai celana lepis ke masjid, ya, atau ke pesantren. Gitu. Saya akan menggunakan kostum religi atau saya pakai sorban atau apa. Gitu. Itu berpengaruh, gitu kan. Banyak orang mengatakan seniman itu dengan bebas dan sebagainya. Menurut saya salah. Seniman itu adalah orang yang nyeni. Artinya dia bisa menyesuaikan sesuatu. Ya kan, ketika dia menggunakan kostum religi, maka kostum religinya kostum yang nyeni, berbeda dengan kostum, tapi dia kostum religi, ya kan, bukan kostum religi yang robek-robek dan sebagainya, tapi misalnya ada desainnya, ada apanya, gitu. Makanya saya selalu berpesan ke kawan-kawan, Mbak Dian, di Purwakarta itu ada kostum yang begini, ada enggak? Tolong carikan, karena saya ingin cari yang berbeda, gitu. Tolong cari seperti itu. Jadi seniman itu bukanlah orang yang bebas, ya. Nah, seniman itu menurut saya adalah orang yang nyeni, artinya ketika dia penampilannya, cara berdirinya berbeda dengan yang lain, tapi dalam kerangka seni, gitu. Nah, itu berbeda, ya. Nah, saya tidak akan menggunakan kostum seperti orang kantoran, ya, atau seperti tentara atau seperti apa, ya, tergantung temanya lah. Jadi itu, jadi kostum sesuaikan aja dengan tema yang ditata. Ada lagi? Ya. Siapa? Bu, ya.